Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa amal ahadithu fa kathiratun jiddan wa hiya mashhuratun fa naqtasiru ala tarafin minha. An Aisyah radhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha," barang siapa yang ihdath perbuatan baru fi amrina, pada agama kami, ya amrina hada, pada agama kami ini, yaitu agama Islam, Malaysia ilmu yang bukan bagian dari agama. Diterjemahkan dulu ya. Bahwa raddun, maka hal tersebut ditolak, tidak diterima. Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama ini Islam yang bukan bagian darinya, maka hal tersebut ditolak. Membuatnya. Fi riwayatnya ada riwayat tambahan di Muslim bagi Imam Muslim, bukan membuat tapi man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan satu hal, laisa alaihi amruna, bukan, tidak ada di atasnya perintah kami, artinya bukan bagian dari perintah kami, bahwa maka hal tersebut ditolak. Ini hadis penting sekali di dalam agama kita. Hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hajar hadis usuluddin. Ini termasuk inti-inti dan pokok-pokoknya agama. Kenapa hadis ini menjaga agama kita tetap utuh dan tidak rusak? Ketika belajar hadis ini, kita sesuaikan dulu pelajaran maknanya yang ada. Baru nanti kita pahami maksudnya sesuai dengan keadaan zaman. Pertama ya, sebelum membahas masalah khilaf dan sebagainya, orang yang mengarang sesuatu di dalam agama yang bukan bagian dari ini, itu ditolak. Mengamalkan sesuatu yang dia kira ibadah, kalau bukan jenis ibadah, bukan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu semua ditolak. Kenapa? Kalau ini tidak dibatasi, agama kita akan rusak. Ini hadis ini yang menjaga keutuhan agama Islam agar tidak kacau balau, agar agama kita itu punya batasan, tidak dibawa ke sana kemari. Kita itu tidak boleh melarang hal baru, ibadah baru. Karena dalam agama itu ibadah baru, entah itu ibadah, entah itu muamalah, entah itu pernikahan, entah itu hukuman. Ini nggak boleh kita larang yang baru, harus ikuti yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran kasarnya begini: sholat 5 waktu, kurang baik pun mau tambahin sholat ke-6. Saya mau nambah sholat ke-6. Kapan? Jam 10 pagi. Namanya sholat
jam 9 ya, sholat waktu sarapan, sholat zuhur, sholat sarapan. Hukumnya gimana? Rodul ditolak, dosa. Nggak boleh ngarang-ngarang. Puasa masa 10 tahun cuma bulan Ramadan aja, nambahin. Saya mau nambah puasa apa ya? Oh, ada puasa. Misal contoh ya, puasa hari kemerdekaan, puasa hari jadi. Belum mau puasa hari kelahiran ulun, puasa hari kelahiran anak ulun, puasa hari jadi pernikahan narang misalnya. Gimana hukumnya? Kalau jenis puasanya tadi, nanti jangan saya jelaskan. Yang boleh itu macam-macam ya. Dengan niat tadi ya, awal itu soal saya lihat puasa besok ya. Dikala taswiji, peringatan pernikahan saya, dosa. Kalau kayak gini agamanya kacau nanti. Dirubah dia bikin ibadah baru. Belum lagi nanti bikin muamalah baru, bikin akad-akad baru. Syariatnya ada, nggak membolehkan dia bikin jual beli dengan cara yang lain. Bikin pernikahan baru. Nikahan sudah biasa itu, wali sama saksi sama apa boleh pria. Kurang anu sekarang ini kurang gampang, ringkas saja lah. Jadi kalau mau nikah itu cukup perempuannya sama laki-lakinya aja. Bikin nikah gaya baru, langsung aja udah, kalau usah pakai saksi, kalau usah pakai wali. Ini benar nikah aja kok. Dan kalau kita nikah langsung aja berdua, bikin hal baru di dalam syariat. Kita pengen seperti hewan. Kita itu manusia, dibikin syariat. Nikah harus pakai wali untuk menikahkan. Di madhab Imam Syafi'i harus pakai isyhad, 2 saksi. Di madhab Imam Malik tidak perlu pakai 2 saksi, tapi wajib isyhar. Di Imam Malik itu ada perlu saksinya 2. Gampang apa susah? Susah sebetulnya. Karena sini nggak perlu pakai saksi 2, cuma wajib isyhar. Wajib banyak orang yang tahu. Lebih susah. Kenapa kalau disuruh gitu? Harus ada 2 saksi atau harus banyak orang yang tahu? Karena kita di manusia, makhluk yang berkelompok. Nggak boleh diam-diam nanti tahu berdua belum punya anak. Ini suami istri, kapan nikahnya? Ada kemarin berdiam-diam juga nggak ada yang tahu. Ini bukan hewan, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat Islam. Jangan kayak zaman jahiliyah itu, zaman jahiliyah itu parah. Nikahnya zaman jahiliyah itu parah. Jadi kadang-kadang perempuan kalau sudah pengen punya anak, pengen punya suami, dia taruh bendera itu. Salah satu pernikahan jahiliyah. Buat apa taruh bendera? Nanti orang laki-laki yang pengen, yang syahwat, tinggal datang ke rumahnya dia, berhubungan sama perempuan tersebut. Pergi dia. Nanti datang laki-laki lain, pokoknya selagi bendera ada, open house. Ini kayak prostitusi sebetulnya. Nah, kalau perempuannya hamil, baru nanti perempuannya milih mana bapaknya. Padahal kata-kata sampai 10-20 orang kadang-kadang. Jadi perempuannya yang menunjuk mana bapaknya dan nggak boleh menolak. Ini contoh pernikahan zaman jahiliyah. Nah, kalau ada orang mau bikin sistem pernikahan baru, nggak bisa. Harus ikuti pernikahan perintah syariat. Hukuman baru babul jinayah. Jinayah. Di Islam ada aturan, melanggar ini hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini, mabuk hukumannya ini, cambuk. Ganti aja gitu, bikin yang baru aja. Bid'ah. Ya itu yang disebut dengan bid'ah. Bahwa raddul hal tersebut ditolak. Pokoknya yang di Islam sudah ada aturannya. Kesalahan ini hukumannya ini yang ada aturannya, lafaznya jelas. Itu nggak perlu ijtihad lagi, sudah upati aja. Kecuali sesuatu yang perlu ta'zir. Kalau ta'zir itu ijtihadnya hakim. Nah, ini bukan cuma ibadah sebetulnya ya. Yang bikin di dalam agama sesuatu yang bukan bagiannya ditolak.
ditolak. Tapi bukan kan dengar cerita kalau mencuri itu dipotong tangannya ya. Itu kalau dulunya banyak sekitar-sekitaran lebih. Jadi kurang lebih sekitar 20 dinar. Seperempat ini satu setengah kurang lebih. Baru dipotong tangannya. Kalau cuma beli 100 ribu, 200 ribu nggak kena, namanya ta'zir. Lu ganti aja gitu. Daripada potong tangan, potong telinga aja. Bisa. Gimana hukumnya? Nah, boleh bahwa ditolak. Tidak bisa. Harus ikuti perintahnya syariat. Nah, ini begitu di dalam agama kita. Ini hadis ini Rasulullah menjaga mengamankan agama. Biar agama kita itu nggak rusak dan berubah. Coba bayangkan kalau hukum bebas kita pilih bikin maksudnya. Nggak bisa. Kita tuh yang boleh mengambil istinbat dari hadis dan Al-Quran. Memang kadang-kadang kelihatannya nggak ada, tapi ada ayat, ada dalil yang kalau kita kiaskan bisa cocok. Itu nggak apa-apa. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, ada yang berlebihan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Pokoknya kada boleh ngarang apa-apa. Bikin hal baru tolak. Bikin hal baru tolak. Ini di lafaz ini masih benar ya. Di lafaz ini masih benar. Bikin hal baru tolak. Cuma ketika ada muslimin melakukan amal ibadah, memang nggak pernah dikerjakan caranya di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Kayak contoh tahlilan orang meninggal ya, bukan tahlilan bahasa Arab. Tahlil bahasa Arab itu baca lafaz la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kalau orang kita Indonesia kan saruan ya, saruan datang mengambil minumannya orang yang meninggal, kumpul bareng-bareng. Oh ini nggak ada di zamannya Rasulullah. Berarti kan bukan tolak rodun. Ya, bukan begitu, ini terlalu ekstrim. Salah. Kenapa? Kan Rasulullah bilang di hadis ini, ma laisa minhu, yang bikin di dalam agama yang bukan bagian darinya. Nah, bagian darinya itu artinya dikatakan oleh ulama mukhalifan, bertentangan dengan agama, atau tidak ada di dalam usul, di dalam asal-asal agama, nggak bisa diijtihadin. Seandainya baca hadis, baca Al-Quran, kita mau mengambil hukum, nggak ada, memang nggak bisa. Baru itu ditolak. Kalau masih bisa pakai dalil, dalilnya memang nggak ada menyuruh untuk kumpul kayak begitu, tapi bisa diambil kias, bisa diambil hukum. Nah itu boleh. Contohnya, misal kayak tahlilan tadi, boleh nggak sih kita mendoakan mayit orang yang sudah meninggal? Boleh tidak? Boleh di agama. Sepakat dong, boleh. Itu orang-orang yang membid'ahkan tahlilan, kalau ditanya boleh nggak doain mayit, mereka bilang boleh. Itu. Boleh nggak mendatangi orang yang sudah mati keluarganya untuk berbela-sungkawa? Tanyain orang yang sudah minta, boleh nggak kalau kita datang keluarga mayit sudah meninggal? Jawabannya, tuh juga ya. Boleh nggak kumpul duduk berzikir bareng-bareng? Tanyain orang yang mengatakan bid'ah itu tahlilan. Tapi nanya begini, boleh nggak kita kumpul zikiran bareng-bareng? Hukum itu aja. Pasti jawabannya boleh. Nah tinggal tanya sama dia. Ini belum gabung sekarang. Datangi orang meninggal, sambil kumpul bareng-bareng. Ya, sambil kumpul bareng-bareng, sambil mendoakan mayit. Boleh nggak ada? Boleh nggak? Bingung dia nanti jawabnya. Soalnya dia bilang tahlilan nggak boleh. Pas kita potong satu persatu, boleh. Ini gabung, apa nggak bolehnya? Soalnya penggabungannya nggak bikin melanggar perintah Allah. Selagi gabungnya nggak melanggar, nggak apa-apa. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi seperti itu sebetulnya. Bukan semua hal baru dilarang, bukan. Hal baru yang dilarang itu yang tidak bisa diambil dari
hadir dari Al-Quran. Seperti yang sudah kemarin kita baca, kita punya pedoman pokok Al-Quran dan hadis. Udah itu nggak boleh pakai pedoman yang lain. Dua itu sudah. Cuma Al-Quran dan hadis kan bisa diambil maknanya. Begitu juga amal baru yang ditolak. Amal baru yang ditolak kalau memang nggak bisa diambil istinbat hukum sama sekali, baru nggak baik. Kemarin kita contohkan apa? Ulang tahun ini ya. Merayakan ulang tahunnya Rasulullah. Bagus tidak? Tergantung apa yang dikerjakan, kan gitu. Potong kue, tiup lilin, panggil badut, ngapain? Bermaulidan. Ada nggak kayak gini maulidan? Potong kue, tiup lilin, panggil badut, ada nggak? Ada. Kita maulid itu baca sirah, kita maulid itu baca sholawat, kita maulid itu baca syair yang baik, doa, mengerti tausiah agama. Kita nggak apa-apa itu, karena kalau kita bisa semua boleh. Nah, mungkin ada kadang-kadang amaliyah tersebut sesuatu yang tak baik, yang kurang pas. Contohnya misal saya tadi tahlilan. Kalau kumpulnya datang silaturahmi untuk tahlilan, doakan mayit, tidak ada masalah karena tahlil boleh, silaturahmi tadi bela sungkawa boleh, namanya takziah. Ya itu boleh. Cuma di Islam itu takziah sebetulnya batasnya 3 hari. Di atas 3 hari itu makruh. Jadi kalau ada orang keluarga yang meninggal ketemu, kan kita mengucapkan kalimat bela sungkawa. Apa kalimatnya? Yang dalam agama yang paling bagus kalimat Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu kalimat takziah dalam bahasa fikih. Setiap ketemu orang yang keluarganya mati ucapkan itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah hari ketiga, udah jangan lagi diucapkan. Makruh kata ulama, kecuali memang diperlukan. Habis ketemu. Cuma banyak yang mengatakan jangan lebih dari hari ketiga. Kenapa? Sudahlah biar mayit baru mulai mau tenang, lupa ditinggal keluarganya mati, dinyatakan pulang. Sebulan sudah ketemu atau mau ajrakum, nangis lagi misalnya. Ya, cuman bukan haram ya, itu pun masih ada khilaf. Satu. Yang kedua, kumpulnya itu kan tadi buat zikir, buat ingat sama Allah, mendoakan mayit. Hati-hati, jangan sampai kumpul seperti kumpulnya jahiliyah. Nah ini insya Allah nggak ada ya. Kita nggak ngerjakan ini. Cuma saya kasih contoh aja perkumpulan yang salah. Dulu di zaman jahiliyah tuh ada yang namanya niyahah. Di kita pun juga ada niyahah. Niyahah itu apa? Melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita itu terpukul. Ya, entah itu pakai baju yang khusus, mau mandi dan sebagainya, menunjukkan bahwa kita itu sudah berkabung. Dia menangis, angkat suara, pukul-pukul badan karena keluarganya meninggal. Ini dia haram hukumnya. Anda jelas. Di Islam kita dilarang begitu. Malah diajarinnya tadi sama ulama kita harus berjamaah. Baik, mendingan kumpul pikiran aja daripada kumpul nangis-nangis. Mendingan kumpul pikiran. Nah itu diperhatikan, jangan sampai nanti datang ke tempatnya orang jenazah. Kita ajakin nangis, jangan. Justru yang gak tahan pengen nangis, jangan kumpul sama orang, minggir seorang. Kenapa? Bikin orang lain nangis. Loh, nangis itu gak apa-apa, cuma nangis tidak terima, itu yang gak bagus. Rasulullah pernah bersedih beberapa kali meneteskan air mata saat cucu beliau meninggal dunia, tetes air mata. Sayyidina Utsman bin Maz'un meninggal dunia, sahabatnya beliau, dicium pipinya oleh Rasulullah SAW sampai air matanya Rasulullah menetes sambil dicium Sayyidina Utsman bin Maz'un. Nangis, tapi tangisan rahmat, bukan nangis tidak terima. Kadang-kadang tuh orang begitu. Ya, kenapa kamu si kecil meninggal? Alhamdulillah. Aduh, belum selesai lagi, suami udah meninggal duluan. Kan biasanya begitu, nangis lagi. Biasanya sih paling sering nangis perempuan, karena perempuan tuh sayang. Kalau suami istri meninggal nangisnya setumat aja, cari yang lain. Menangis tidak apa-apa kalau hanya merasa seperti rahmat, kasih sayang itu aja. Orang itu kalau ketika mati pasti aja rasanya kehilangan. Cuma tidak boleh tidak terima.
dosa. Itu yang disebut dengan niyah. Nah, banyak dulu salah zaman tabi'in. Ya. Kita itu kalau ada orang jenazah, orang meninggal jenazah, tidak merepotkan tuan rumah, biar tuan rumahnya itu tenang. Nah, cuma ini berbeda di Indonesia. Ini yang sering masalah tahlilan. Cuman buku panjang ya, karena sudah selalu panjang ya, harus selalu bahas. Jadi yang penting goyang tahlilan itu satu, ringkas saja ya. Bacaannya yang betul. Jangan bikin tangis-tangisan yang membuat tuan rumah lupa dari Allah, tak terima dengan jenazah tersebut. Dan jangan sampai merepotkan dan memaksakan, itu tidak bagus. Anjurannya kumpul tahlil berdoa selesai. Mampu ngasih makan, nggak mampu ngasih makan, hanya semampu dia bisa minum air, minum selesai. Memang kadang-kadang itu kan ada adat makan-makan ya. Bagus saja kalau biar duitnya ada. Bagus saja kalau hartanya mudah dan gak kesusahan. Ini duit gak ada, kadang-kadang langsung ambil dari warisan. Hati-hati, bisa-bisa nggak boleh. Karena warisan itu pertama diatur dulu, dibagi haknya Allah dulu, kemudian hutang, baru terakhir dibagi keluarga. Ini belum dibagi udah dipakai puluhan misal. Dosa, nanti akan ada orang yang haknya diambil dari situ. Misal itu dari warisan. Tapi kalau dari kantong pribadi lain cerita, soalnya dari dia itu apa? Nah, yang lebih kesian lagi kadang-kadang kalau sekarang terpaksa, aduh pada nyaman karena tahlil. Orang tahlilan dulu mau punya duit, akhirnya bukan. Yang paling bagus itu seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Isma'u li ahli Ja'far, li ahli Ja'farin ta'aman. Bikinkan kepada keluarganya Ja'far makanan. Qad ja'akum ma yushghilun. Karena mereka telah diberi sesuatu yang bikin mereka kesulitan di situ. Kemudian Sayyidina Ja'far ketika Sayyidina Ja'far meninggal, keluarganya kan susah, suaminya meninggal, ayahnya meninggal. Rasulullah bilang bikin makanan hadapan dia. Bukan datang ke situ cari makanan. Baliknya kalau kita ada yang meninggal, sarwa. Dulu sampai di pondok kan tuh kayak gitu sudah. Senang kalau ada orang mati, kenapa makan enak gitu kan. Kurang bagus ya, cuma anak-anak kecil biasa masih kecil di pondok kayak gitu. Ada yang meninggal, kita makan enak. Tadi ponokan makannya cuma nasi sama tempe, satu potong, satu nasi sama tauge. Pas ada meninggal, nasi sup, nasi kuning. Karena ada rasa merepotkan kan akhirnya. Jangan kebalik, kita justru kalau kita ini di lingkungan begini, memang paling bagus. Ini adat yang memang sudah agak kelam. Kalau bisa, mungkin di kawasan kita kan kita punya komunitas jamaah masjid. Ini kalau bisa dimulai, ada yang meninggal, biasakan keluarganya yang meninggal itu nggak sibuk ngapain. Kita yang dari luar mau bikin acara, sudah nasinya belum yang pesankan. Kita datang ke situ mau nasi selesai, enak ada dirinya. Kalau bisa ya, kalau kita persahabatannya kuat, ya kayak komunitas gitu kan ikatan. Memang nggak bisa dua orang semua, nggak bisa. Ini dimulai dari ikatan. Jadi ketika ada yang meninggal, kita kan punya apa itu rukun kematian. Nah, dimulai dari situ. Bukan cuma ngurus kafan dan jenazahnya. Orang keluar rumah, tahlilan 3 hari. Jangan lawas-lawas 40 hari. Kesian nanti habis duit rukun kematiannya. Itu makanan 40 hari. Bisa bikin 3 hari. Dah, biar bikin tahlilan kita dari komunitas yang menyediakan. Nggak apa-apa, misal sebelumnya urunan, nabung, nggak apa-apa. Jadi pas sudah meninggal, udah keluarga tuh masih macam-macam. Sibuknya ngaji, doakan jenazah, doakan mayitnya. Ini udah sedih-sedih menghadapi bawah, tak penangisan. Sedih-sedih sibuk menghadapi masak sisa. Nggak dosa ya, dosa. Saya nggak bilang ini haram ya. Cuman lebih baik seperti yang sering Rasulullah, kita datang dari luar berbantu. Ini aja nasi semua bawa-bawa. Tenang, tuan rumahnya itu kan nggak sibuk dengan macam-macam. Nah ini contoh kembali ke pembahasan kita. Di agama itu nggak apa-apa kita bikin sesuatu yang memang nggak kelihatan dikerjakan Rasul dan sahabat. Yang penting usul din asalnya masih ada, masih sesuai. Yang nggak ada baru dilarang. Kayak tadi contohnya puasa atau sholat
Ayo kita sholat berjamaah, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tanggal 12 Rabiul Awwal. Bagus apa jelek? Diterima kan? Enggak diterima, ditolak. Kan tanggal 12 hari kelahirannya Rasulullah. Bisa. Kan tanggal 12 hari kelahirannya Rasulullah. Mau sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah hari kelahirannya Rasulullah. Di agama ada nggak sholat macam ini? Sunnah kayak gini? Nggak ada. Bahwa radun ditolak. Tapi kalau sampean sholat sunnahnya hajat, sholat sunnah mutlak, rasa syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak apa-apa. Niatnya aja yang beda. Niatnya saja yang beda. Habis kurun puasa sunnah apa? Puasa apa? Nawaitu shauma ghadin. Saya niat puasa besok sunnah Rabiul Awwal. Puasa sunnah bulan Rabiul Awwal. Ada nggak? Puasa sunnah bulan Maulid? Nggak ada. Berarti nggak boleh. Tapi dia boleh, puasanya boleh. Niatnya aja. Niat puasa sunnah selesai. Puasa sunnah Senin, puasa sunnah Kamis. Cuma diniatkan ini sebagai syukur saya. Tambah ya. Ini sebagai syukur saya atas kehadirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak apa-apa. Nah ini di sini diperhatikan ya. Diperhatikan bedanya apa sih? Toh sama-sama puasa kan gitu. Toh sama-sama sholat. Saya sholat untuk hari kelahiran, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan duha, bukan witir, sholat hari kelahiran. Kan nggak boleh. Sedangkan saya sholat sunnah mutlak, misalnya saya sholat sunnah nafil mutlak, ya hadiahnya diuntukkan Rasulullah SAW. Apa bedanya? Ya bedanya lafaz niatnya tadi. Kalau kita ngarang amalia baru kayak tadi, misalnya sholat sunnah hari kelahiran Rasul, itu nggak ada di usul ini. Dan justru karena kita nyebutnya sholat sunnah, kalimat sholat sunnah itu kan berarti ada riwayatnya, ada dalilnya. Ini nggak ada dalam sunnah yang namanya sholat kelahiran, nggak ada. Walaupun mungkin secara akal baik-baik aja. Jadi nggak boleh niat itu diganti niatnya. Kan banyak yang sholat hajat. Kalau kembalinya ke hajat bebas. Bahkan di dalam kitab Musyrakari ada sholat untuk mengembalikan barang hilang. Apa itu ya? Sholat hajat, kembalinya kepada hajat doa. Duit dengan hajat apa? Biar barang hilangnya balik. Hajat kembalinya kepada hajat. Silahkan mau sholat sunnah. Ada sholat sunnah malam awal Rajab, namanya sholat rawatib. Hukumnya gimana? Tertolak. Bid'ah katanya. Betul. Kenapa kita membatasi di agama? Nanti akhirnya setiap orang bikin sholat sunnah. Cuma sampai mau sholat di malam itu dengan sholat sunnah nafil mutlak, sholat hajat boleh. Di Kalimantan ini bukan rojab. Ya, salah satunya yang di sini dikerjakan. Rojab ada dari riwayat cerita lain. Di sini kan Syawal. Nah, kan di Syawal sholat ya, sholat berjamaah habis maghrib. Sholat apa namanya? Sholat hajat sama sholat tasbih. Kalau saya sholat sunnah malam nisfu, nggak ada di syariat. Lihat ulama kita jeli. Sampai kalau ketemu yang nggak paham hadis ini, yang nggak paham maknanya, ketika kita sholat malam nisfu Sya'ban, bid'ah, ditolak bahwa radun. Nanti hadis di depan, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat sini. Kenapa? Nggak ada sholat malam nisfu Sya'ban kok dia lakukan, sesat. Betul, kalau niatnya sholat sunnah malam nisfu, karena nggak ada itu sunnah ya. Kalimat sunnah kan berarti diambil dari amalnya Rasul ataupun takrirnya Rasul atau ucapan beliau. Ini nggak ada. Tapi yang kita kerjakan, kita itu mempaskan sholat hajat, sholat tasbih di waktu malam nisfu. Kan diajarnya begitu sama guru-guru kita. Malam nisfu sholat sunnah. Bagus gak? Bagus. Yang penting niatnya aja yang benar. Niatnya aja yang benar. Kayak gitu. Bagus. Tergantung niatnya. Soalnya ketika disebutkan sunnahnya Rasul, itu kita nggak boleh ngambil
akal kita dari luar, harus yang ada di lingkaran usul ini. Ketika disebut sunnah harus ada di lingkaran itu. Nah seperti tadi ada dua golongan. Golongan pertama bid'ah haram. Anu sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, oh bid'ah sesat. Anu ini saya sholatnya hajat, saya sholatnya tasbih. Pas malam ini tetap aja bid'ah haram. Ini kelewatan. Ini kelewatan. Orang udah bagus kok, orang sholat hajat baik kok, tasbih disunnahkan kok. Nah ada lagi golongan lain kelewatan juga. Yang ini kelewatan keras, ini kelewatan lalai. Sholat apa? Sholat 7 Sya'ban. Sholat apa? Sholat tanggal 20 kan Sya'ban 15. Ini sholat 16 Sya'ban, sholat 17 Sya'ban. Mengarang terus dia. Nggak boleh. Kita harus tahu asal. Nanti semua kita bikin acara, bikin amalia yang nggak sesuai dengan syariat. Nah, seperti yang sudah kemarin kita bahas sebelumnya, kita itu tidak boleh terlalu menyempitkan syariat dan tidak boleh terlalu dilebarkan tanpa batas. Syariat itu luas, tapi tetap ada batas. Ini gunanya hadis tersebut. Bukan untuk menyalahkan amal-amal dia, dia mau amal boleh aja. Yang penting masih masuk kategori usul. Ya kayak contoh tahlil tadi saudara. Ada yang tak boleh karena nggak dikerjakan keras. Boleh bagus, tapi tetap ada batasannya. Ini hadis selanjutnya menyempurnakan maknanya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah ada pernah suatu saat Rasulullah berkhutbah, idza khataba ihmarra aynahu. Beliau berkhutbah lalu matanya memerah. Wa ala sautahu, dan mengangkat suaranya kencang. Washtadda ghadabahu, dan terlihat keras. Ya, istadda ghadabahu bukan artinya sangat marah, bukan ya. Kalimat istadda ghadabahu apa namanya? Ceramahnya itu keras. Nah, saya apa sih? Bukan keras. Ya kalau ceramahnya tegas banget. Hah? Menggelegar ya gitu. Hatta ka'annahu mundiru jaisy. Sampai-sampai Rasulullah ini seperti pengatur tentara. Orang-orang ngatur tentara, suka antara begitu ya. Seakan-akan dia itu jenderal yang ngatur tentara. Saat khutbah sangat tegas dia. Yaqulu subhanahu wa massakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanakum, ya, wa massakum, artinya hati-hati ya, hati-hati karena musuh merubah kalian. Ya. Pagi kalian, sore kalian, maksudnya jaga musuh ini, dari musuh yang akan merubah, yang menyerang kalian. Hati-hati. Ya, maksudnya setan, ya, hawa nafsu, peringatan, subhanahu besar. Sambil juga peringatan bahwa waktu kita di dunia ini sudah dekat. Wayaqul, beliau mengatakan bu'ithu ana wasa'atu kahatain yuqrinu baina usbu'ihi as-sababati wal wusta. Aku diutus dan saat kiamat kahatain ibaratkan dua ini. Digabungkan ini antara jari telunjuk dan jari di tengah. Artinya dekat sudah. Rasulullah setelah itu proses selanjutnya adalah kiamat. Wayaqulu amma ba'du, beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baiknya omongan itu adalah Al-Quran kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaiknya panutan atau ajaran adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sebaik-baiknya hal adalah muhdatsat, hal-hal baru. Hal-hal baru, seburuk-buruknya hal adalah hal yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, setiap hal baru adalah sesat. Coba yang sudah paham kan hadisnya ya? Karena enak kan? Yang sudah paham maksudnya hal baru apa? Hal baru yang dimaksud bukan semua hal baru yang tidak sesuai dengan syariat. Kan udah paham. Enaknya tuh begitu kalau ngerti dari Allah. Ketika disebut setiap hal baru buruk,
setiap bid'ah, dolalah, sesat. Oke, siap dulu paham. Begitulah Ahlus Sunnah ketika dengar itu. Paham mereka. Kenapa? Ini batasan dari Rasul biar kita kan menyelewengkan agama. Tapi bukan semua hal baru sesat. Karena ada hal baru, memang jenisnya baru, tapi masih aja isinya sama seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah itu nggak masalah. Itu yang tidak ada masalah. Hal baru tapi tetap sesuai. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Ana aula kulli mu'minin min nafsihi." Saya lebih berhak dengan orang mukmin min nafsihi, bahkan daripada diri orang mukmin tersebut. Sebetulnya di bagian ini bahasanya agak panjang ya. Jadi kita bahas saja di bagian ini kalau mengingatnya. Ana aula kulli mu'minin min nafsihi. Nah di sini bagian bawah hadis tadi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya ucapan adalah kalam, sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, dan sebaik-baiknya panutan ajaran adalah ajarannya Rasulullah SAW. Jangan cari yang lain sudah enggak. Seburuk-buruknya hal adalah hal baru. Apa itu hal baru? Hal baru adalah hal yang dibuat oleh orang, tapi tidak sesuai dalam inti syariat. Nah nanti mungkin bab setelah ini kita akan ketemu bab lain. Jelaskan maknanya bid'ah. Ya, memang kalau bahasa kalimat setiap hal baru sesat, rangkaiannya bahaya ya. Kalau setiap hal baru sesat berarti baju kita sesat, handphone sesat, kan setiap hal baru gitu ya. Bahkan orangnya juga bid'ah. Kita ini bid'ah semua, hal baru semua kan. Dulu nggak ada di zaman Rasulullah, baru ada sekarang. Cuma bukan itu yang dimaksud. Dan itu membuat amaliyah dalam agama yang bertentangan dengan agama. Nanti kita akan bahas lagi. Ini 2 bab sampai ke depan. Nanti kalau kita putus di sini aja sebetulnya kurang. Ya walaupun alhamdulillah sudah kita sambung sedikit-sedikit. Memang harusnya belajar bab ini kada usah membahas detail kayak dulu tadi. Setiap bid'ah sesat sudah itu yang dibahas. Jangan bikin hal baru, jangan bikin ini. Begitu cara belajarnya. Baru nanti disempurnakan bab setelahnya. Cuma dulu takut ya datangnya pengajiannya bab ini aja, bab ke depan kada hadir. Akhirnya kiranya setiap hal baru sesat, makanya dulu gabungkan sedikit. Yang ketika kita bilang segala hal baru sesat, cukup itu aja penjelasan ringkas. Baru nanti bab setelahnya disambungkan. Tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi biar gak salah paham. Nah itulah tugasnya kita kan tanggung jawab, jangan sampai hadir salah paham. Misalnya biar nggak salah paham kita gabungkan bab bagian depan. Walaupun hadisnya masih saja, cuma nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Nah itulah